Ya, selamat pagi teman-teman. Nah, ini kita akan bicara tentang teknik hubungan media atau bahasa kerennya media relation. Ya, oke. Nggak bisa. Ini nih. Pernah lihat foto ini, teman-teman? Lihat foto ini? Ya. Pernah lihat nggak? Ini waktu demo dan wartawan dengan pinternya membuat angle yang baik ya, yang bagus ya. Jadi menarik ya fotonya ya. Oke. Nah, ini perkenalkan nama saya Indiwan. Ini fotonya ya, foto saya waktu masih muda. Nggak tahu nih ada di mana nih. Nggak tahu dua perempuan ini ngapain gitu ya. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya bahannya ada di modul ya. Saya cuma mau sedikit menggambarkan saja karena kita terampilan ini harusnya lebih banyak ke praktek ya. Oke. Ya, apa sih media relation atau teknik hubungan media? Yaitu adalah hubungan antara organisasi dan media massa, baik radio, televisi, media cetak, dan online, secara dua pihak dengan pihak organisasi. Ya, dalam hal ini kita mewakili organisasi kita. Ya, kemudian Budiah mendefinisikan media relation sebagai upaya menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Nah, jadi sederhananya adalah media relation itu adalah hubungan setara atau hubungan timbal balik antara lembaga atau perusahaan dengan media massa dalam makna yang seluas-luasnya. Ya. Jadi itu media relation itu konsep dasarnya. Oke. Nah, tapi ini waktunya jam berapa ya? Jam 7.32. Nanti saya akan memberikan pretest ya, Bapak Ibu ya, Mas Adia ya. Ingatkan saya 7.45 ya, Mas Adia ya. Ini saya baru gambaran singkat dulu. Nanti kita akan ada pretest sebentar ya. Nah, jadi sederhananya hubungan itu hubungan antara tim PR perusahaan, dalam hal ini Anda nih sebagai tim PR, mewakili lembaga Anda masing-masing, ya, dengan jajaran redaksional media massa. Mulai dari wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, bahkan kalau bisa pemilik dari media massa tersebut. Kalau bisa, ya. Jadi itulah yang disebut media relation. Ya. Oke. Nah, kemudian ya, oke. Nah, jadi apa sih kita saat kita berhubungan dengan media, kita membutuhkan beberapa pemahaman. Yang pertama, kebijakan redaksinya gimana? Ya. Terus periode terbit, apakah dia harian, mingguan, bulanan, atau media online? Ya. Terus batas waktu deadline-nya, kalau mau kirim kira-kira kapan? Terus kalau masih ada media massa cetak, kapan dicetaknya, kapan diterbitkannya? Terus proses percetakannya gimana? Cakupan wilayahnya, apakah dia nasional, apakah dia lokal, apakah dia sifatnya cuman regional gitu ya. Terus kemudian karakteristik pembacanya, penontonnya, pendengarnya, kelompok umur, jenis kelamin, apakah ini medianya khusus buat perempuan atau apa gitu, atau khusus laki-laki. Nah, itu Anda harus perhatikan pada saat kita melakukan media relation. Ya. Kemudian cara penyebaran medianya, apakah dicetak, apakah
apakah lewat online, ya, itu yang perlu dipahami kalau kita mau melihat ini ya, melihat media relationnya, media ya. Nah, sebenarnya ada 3 jenis produk jurnalistik yang perlu dipahami. Mungkin saya tidak akan mengajarkan penulisan berita ya, penulisan opini dan karangan karena nanti ada sesi lain ya tentang teknik penulisan kehumasan ya. Hari apa ya itu? Hari apa? Anda dapat nanti mata pelajaran ini? Teknik penulisan kehumasan. Nanti ada ya. Pak. Rabu. Ya, ini saya nggak akan, saya biar nggak overlapping. Ini saya cuma sedikit aja memberikan gambaran beberapa jenis produk jurnalistik yang perlu Anda lihat. Terus ada jenis media massa, ya, media cetak, media elektronik, dan media online. Sekarang yang sedang ngetren kan media online. Ya. Nah, fungsi peran media massa antara lain tadi ya, melakukan fungsi pengawasan, interpretasi, penghubung, sosialisasi, dan penghiburan, menghibur ya. Nah, inilah fungsi-fungsi ini nanti akan kita lihat apakah di bagian kedua nanti ada tentang ada yang halangin. halo. Ini ada anak yang mau ikut pelatihan nih. Tolong di mute ya, teman-teman, kalau yang ini. Oke. Ya, kemudian ini, setelah itu, nah, tadi ya, selain itu ada beberapa fungsi yang lain. Sebenarnya nggak cuma tadi 5 ya, 5-nya standar ya. Tapi sebenarnya ada banyak. Yang paling gampang adalah sekarang media sebagai pencipta karakter. Saya lihat media-media sekarang, terutama media online ini, menciptakan karakter yang kayak apa sih? Teman-teman coba deh, saya mau tanya deh. Mas Adia, kira-kira media online itu sekarang gimana? Menurut Mas Adia? Kalau menurut saya media online saat ini itu masih banyak yang yang clickbait. Mereka tuh sekedar menampilkan berita yang sensasional. Kadang-kadang hanya karena mungkin ada juga tuntutan harus cepat ya. Jadi terkadang itu ketika media online melakukan berita harus potong-sepotong belum seutuhnya, dan itu bisa menimbulkan opini publik yang buruk. Seperti itu sih kira-kira, kayak mungkin gambaran sudah banyak kasus juga lagi. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita buka handphone kita nih, tiba-tiba di berita, ya misalnya katakanlah kita mau lihat apa gitu, nanti muncul ada berita, misalnya gini ya, nih saya lihat nih, kadang-kadang aneh-aneh beritanya, ya mungkin ada beritanya ada yang bagus ya, misalnya katakanlah, nih ya saya baca ya, penyakit jamur hitam mematikan di India juga terjadi di Indonesia. Ini ciri-cirinya. Jadi begitu. Bedanya dengan media yang sifatnya bukan online, kadang-kadang media online itu bikin penasaran. Misalnya gini, 10 rahasia supaya lulus ujian skripsi, gitu kan. Nah, jadi kita penasaran nih. Nah, itu yang disebut clickbait. Tapi kadang-kadang clickbaitnya terlalu berlebihan. Ya. Saya kemarin nggak enak baca ada berita itu, kok kayak gitu ya. Beritanya tuh kayak, nih. Berita-berita yang kadang-kadang suka nggak jelas nih. Misalnya hari ini saya lihat, tragedi menimpa keluarga Raffi Ahmad. Yang digambarin Raffi Ahmad lagi tiduran. Ada nggak? Lihat nggak di media hari ini? Ya. Jadi kadang-kadang belum tentu bisa-bisa belum tentu soal kematian Raffi Ahmad gitu ya. Kemarin ada beberapa yang aneh-aneh ya, terutama yang dari media-media yang babe gitu ya, yang macam-macam itu. Hati-hati, itu memang media itu bisa menciptakan karakter. Ya. Kadang-kadang media informasi bagus, pendidikan bagus, mediator bagus, tapi yang kadang-kadang suka
Karakter apa yang diciptakan? Ya, itu yang kadang-kadang bikin kita miris ya. Ya, juga media itu bisa menjadi media pemersatu, pemberi kritik, pengiring opini, koreksi, melakukan perlawanan, pengumpulan dukungan. Itu media memang punya banyak peran ya. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi media? Nah, ini yang penting. Ya. Yang pertama, kita harus melakukan kontak dengan media. Memberikan pelayanan kepada media. Memberikan naskah informasi yang baik. Bekerja sama dalam menyediakan materi. Memberikan fasilitas. Membangun dan memelihara hubungan dengan media. Nah, kira-kira nih, sudah dilakukan belum oleh humas kita nih? Bu Maulina, Bu Maulina, loh, dari DPMPTPS, aduh panjang banget. Dari apa sih itu? DPMPTSP, aduh. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bontang, Pak. Oke, berhubungan dengan wartawan nggak? Iya, Pak. Nah, ya, coba. kami melakukan kerjasama juga dengan beberapa wartawan, khususnya media lokal. Kami bekerja sama di Kaltim Today, Pak, itu media elektronik, media online, pemberitaan, lalu kerjasama juga dengan Bontang Post, Pak, koran lokal, iya Pak. Jadi dari kalau strategi ini yang dilakukan apa aja nih? Sudah ya, nomor 1 pasti, nomor 2 iya, ya. Nomor 3 iya, nomor 4 iya. Memberikan fasilitas nggak? Ada ruangan buat wartawan nggak? Ada, kami ada punya lounge khusus di lantai 1. Oke. Dan wartawan juga kami ikut ajak survei, Pak. Survei IMB, SKTR, izin prinsip. Wah, ini enak banget nih kalau jadi wartawan di DPM PSTPSP. Aduh, senang sekali ya. Ini semua dilakukan ya, Bu ya. Nah, ya, ini sebenarnya inilah. Kami ajak. Ya, ini strategi pendekatan dengan media nih ternyata udah dilakukan oleh Ibu Maulina dari DPM PTSP. Waduh, panjang sekali ya. Oke, nah, ya. Jadi sebenarnya kalau mau efektif, ya, ini sebenarnya ada banyak yang ada 4 elemen, ya. Ada 4 elemen yang penting ya. Pertama, memang kita harus ada riset. Nomor 1 bisa cerita tentang cerita kita, ya. Terus yang nomor 2, jadi media relation sekarang terus punya riset. Yang kedua adalah membina hubungan dengan media yang baik. Ya. Yang ketiga kita melakukan riset supaya apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Tadi benar ya, melakukan penelitian bersama dengan wartawan. Terus responsif. Nah, ini sebenarnya strategi yang bagus ya untuk membina teknik hubungan media yang bagus ya. Oke, stop dulu ya. Saya stop dulu. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ini tadi ya, elemen yang efektif dari media relation itu pertama ada ceritakan ceritamu. Kemudian ada juga melakukan yang namanya hubungan yang baik, kemudian melakukan riset dan melakukan kita sangat responsif dengan kebutuhan media. Nah, sebenarnya kalau mau secara ilmiah tuh ini, ya, ya. Nah, jadi sebenarnya kita kalau melakukan yang benar ya, media relation yang benar, kita tuh sebenarnya banyak hal yang kita lakukan. Ya. Pertama, kita mempelajari analisis situasi, terus strateginya gimana, terus menciptakan Oke. Aduh, saya lagi ada banyak ini. Sebentar ya. Jadi apa aja kegiatannya ya banyak. Misalnya melakukan
siaran pers. Nah, ini bentuk siaran pers seperti ini ya. Tapi nanti Anda akan membuat ini. Kemudian, nah ini teknik penulisannya. Pikirkan intisari, pesan dasar, gunakan metode piramida terbalik. Kemudian gunakan unsur 5W plus 1H. Ya. Kemudian penting banget nih ya. What, when, who, where, why, dan how. Informasi apa yang akan perusahaan sampaikan, kapan kegiatan tersebut berlangsung, siapa yang mengadakan kegiatan tersebut, di mana, kenapa, dan bagaimana. Ya. Ini contoh ada ilustrasi yang bagus ya di atasnya. Ya. Kemudian lakukan pengecekan ulang, konfirmasi. Jangan sampai ada salah tulis ya, ketik ya, hati-hati. Nah, jadi itu yang dilakukan pada saat teknik hubungan media. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ada. Oke, iya. Izin, Pak. Iya, boleh. Meneruskan yang mengenai hak jawab tadi, Pak. Mengenai hak jawab, apakah apabila kasusnya melebar, itu akan ada penyelesaian sengketa atau mediasi antara dua belah pihak? Seperti itu, Pak. Ya. Kalau hak jawab itu memang kaitannya dengan pemberitaan, Mas. Ya, tapi kalau ada pencemaran nama baik, kemana coba? Ayo, saya balik pertanyaannya. Ada pencemaran nama baik, kemana? Bisa nggak dilaporkan ke polisi karena melanggar undang-undang pidana? Ayo. Ke Dewan Pers, Pak. Nah, ya kalau berkaitan dengan berita, iya, betul. Tapi kalau si orangnya merasa dia dicemarkan nama baik, sampai akhirnya merugikan, itu bisa dua. Jadi jalan dua. Sebenarnya jalan dua. Ya. Kalau soal pemberitaannya, soalnya apa? Kadang-kadang secara praktek, banyak kekecewaan dari orang yang dicemarkan nama baik oleh media. Ya. Karena udah terlanjur malu gitu loh. Kalau malu itu kan susah, Mas. Kalau udah malu, misalnya dia dituduh melakukan korupsi, ternyata enggak. Kan rasa malu itu dan dia dihujat oleh masyarakat gimana? Akhirnya bisa dilakukan dua cara. Kalau sifatnya elektronik, dia pakai undang-undang ITE. Ya. Jadi ada pencemaran nama baik. Itu bisa ada undang-undangnya. Selain undang-undang pokok pers. Kalau undang-undang pokok pers itu terkait dengan pemberitaannya. Paling cuman itu diralat gitu. Kalau menghinanya gimana? Mencemarkan nama baiknya gimana? Jadi memang kalau saya bilang ya apakah bisa ditindaklanjuti? Bisa Mas Wahyu. Bisa. Kalau si yang merasa dihina atau tadi ya, Bapak tadi kasusnya dihina atau diapain, Pak? Kasusnya gimana? Dihina atau? Kita ambil kasusnya yang pemerintahan saja, Pak, mungkin ya. Seperti mungkin ada tuduhan korupsi di suatu instansi, tapi ternyata itu tidak dan mungkin ada kata-kata yang sangat menyinggung, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya, kalau diselesaikan lewat hak jawab, ya selesai dengan diralat beritanya. Kalau sudah diralat, harusnya sudah selesai. Ya. Dan nanti Dewan Pers akan menindak si wartawannya yang melakukan kesalahan. Mungkin akan dikasih sanksi atau dikeluarkan atau apa. Tapi memang tidak ada tindakan hukum di sini, Mas. Nggak ada tuh, nggak ada. Kalau undang-undang pers itu dalam hak jawab tidak ada tuh nanti wartawannya dihukum 5 tahun, nggak ada. Cuman nanti medianya dianggap tidak kredibel, si wartawannya bisa dikeluarkan gitu. Tapi tidak ada itu yang kadang-kadang bikin kecewa orang-orang yang merasa dihina oleh media massa. Jadi kadang-kadang dilanjutkan, yaitu terserah. Kalau melanjutkan ke undang-undang pidana kan ada pasal-pasal lain. Ya, pasal-pasal lain itu misalnya penghinaan, kan itu ada undang-undangnya.
penghinaan, baik tertulis atau tidak tertulis. Ya, penghinaan, terus juga apa? Pencemaran nama baik kan ada undang-undang KUHP-nya. Ya kan? Tapi itu tergantung ininya, si perusahaan atau lembaganya, dia mau meneruskan apa enggak. Oke? Ya, ada lagi Mas? Boleh melanjutkan lagi Pak? Boleh, boleh. Ini sebenarnya saya juga belum terlalu mendalami sampai dalam mengenai ITE. Jadi saya sempat dengar di YouTube, maksudnya kalau di YouTube kan bukan pandangan ahli biasanya, bahwa Undang-Undang ITE itu akan menjerat pada kasus apabila jelas siapa yang menjadi korbannya dan jelas siapa pelapornya. Nah, dalam kasus ini apabila seumpama yang menjadi bahan kritik oleh netizen itu adalah pemerintah, apakah si pengkritik itu juga bisa terjerat oleh Undang-Undang ITE tersebut, Pak? Terima kasih. Sebagai yang siapa? Mengkritik? Nah, Mas? Iya Pak, iya. Mengkritik siapa nih maksudnya? Mengkritik pemerintah. Oke. Selama masih bisa dibuktikan sih bisa kena. Selama masih bisa dibuktikan. Misalnya ya, nggak usah jauh-jauh deh. Anda menulis di Facebook. Itu akun Anda. Ya kan? Dicek itu akun Anda. Benar, tidak dihack. Terus kemudian Anda menulis sesuatu di Facebook itu. Kan bisa, gara-gara itu bisa dilakukan. Itu Mas. Jadi sebenarnya selama orang yang mau dijerat itu jelas. Nah, kalau misalnya pakai akun palsu, nah nggak bisa. Susah. Tapi kalau di media dan wajahnya ada, secara jelas, wajahnya kelihatan, dia ngomong, nah itu akan lebih gampang, Mas. Ini yang akun-akun kadang-kadang kan bilang nanti alasannya, wah akun saya sedang dihack, akun saya sedang dibajak, gitu kan. Bisa aja gitu kan, tinggal dicek sama polisi nanti. Benar nggak dia dibajak? Kapan itu dia kirimnya? Pada saat itu IP-nya ada di mana, IP address-nya. Kan bisa ketahuan, Mas. Oh, pinter. Sekarang polisi pinter banget. Misalnya kita kirim nih, dari mana? Kita IP address di rumah atau di kantor. Ketahuan, Mas. Pada saat kita, wah ini, oh ini bukan saya. Ah, lihat nih IP address-nya rumah Anda kan. Nah, ini rumah Anda nih. Bisa dicek, Mas. Jadi, bisa ketahuan sebenarnya di mana Anda. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya, yang tadi, bahan yang tadi tolong dibaca ya. Saya, karena waktunya sangat mepet, saya beralih ke bahan yang berikutnya. Ya. Tentang kode etik. Nah, ini kaitan sama yang tadi ditanyakan sama kode etik ini ya. Bentar. Mana sih? Tapi memang soal ini menarik sekali ya. Memang sangat menarik. Kode etik. Aduh, mana sih? Oke, iya. Ya. Ini menarik nih. Sorry, sudah terlihat belum? Belum ya? Ini sudah saya kasih ya bahannya ya. Teman-teman silakan lihat di LMS. Kalau misalnya ini udah nemu ya, udah tahu ya ini ya. Bahan yang ini ya. Ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi ini sih ini pengantar aja deh. Ini pengantar. Yang penting kita bisa lihat bahwa etika jurnalistik itu berlaku dengan kode etik wartawan Indonesia. Ya. Nah, jadi Dewan Pers ini salah satu tugasnya adalah mengawasi kepatuhan para jurnalis terhadap KEWI. Ya. Nah, harusnya media massa kan punya fungsi ini tadi tuh ya, pengawasan, korelasi sosial, tapi prakteknya nggak gampang. Ya. Nah, karena sering terjadi 7 dosa pers, misalnya distorsi informasi. Ya, ini menurut si Paul Johnson ya. Dramatisasi fakta palsu.
mengganggu privasi. Ini sering banget nih, mengganggu privasi. Kemudian pembunuhan karakter dan eksploitasi seks. Ini banyak banget. Ini banyak banget di media. Terus acuan penting kita adalah kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang pornografi, undang-undang lainnya, dan delik pers. Ya, ini kode etik ya. Ini silakan dibaca aja deh. Ya, sebenarnya kalau ini dilakukan oleh wartawan tuh berita tuh nggak ada yang jelek lah sebenarnya. Ya, sayangnya tidak semua pakai kode etik. Nah, ini pornografi ya. Ini pornografi yang baru yang perlu dilihat bahwa sebenarnya undang-undang ini harusnya sudah dilakukan di ini ya. Misalnya ini menyiarkan pornografi ya. Termasuk juga masturbasi dan onani, ini nggak boleh. Kalau melakukan masturbasi, kemudian divideoin, Anda sebarkan di media sosial, ini Anda bisa kena pasal 4. Ya, itu undang-undang pornografi. Jadi sebenarnya ini ya, pasal 4. Nah, terus kemudian juga jangan ya memamerkan aktivitas sosial, seksual. Ini sering banget kan? Ada yang ini ketangkap karena undang-undang ini. Ya. Nah, ini teman-teman pernah nggak meminjamkan video porno? Pernah nggak? Pernah nggak? Dilarang meminjamkan dan mengunduh. Pernah nggak mengunduh? Ini bisa kena pasal 5, Pak. Atau ini, pasal 6. Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memiliki. Ada yang punya nggak, Pak, video porno? Mas Wahyu punya video porno? Alhamdulillah tidak menyimpan, Pak. Oh, ini kalau Anda memiliki atau menyimpan, laptopnya dicoba dibuka, ada bisa kena pasal 6. Hati-hati, undang-undang ini udah berlaku, Mas. Ya. Bahkan cuman menonton, mempertontonkan, menyimpan produk pornografi di laptop itu bisa kena pasal 6. Jadi hati-hati ya laptop kita kalau lagi ada di bandara, kalau ada razia, laptop dibuka, isinya, kena, Mas. Jangan suka buka-buka, apa ya, yang sering dibuka apa sih, Mas, kalau di internet? Pernah buka ini nggak? www.issuu.com. Pernah nggak? isu.com. Pernah nggak? Wah, humas yang baik ya. Bagus. Jangan, Mbak, Mas, nanti bahaya. Oke ya. Oke, Riyad. Jangan juga menjadi pendana. Ya, bahkan menjadi objek atau modelnya. Modelnya juga bisa kena pasal 8. Ya. Terus kemudian mempertontonkan diri, melibatkan anak-anak juga bisa kena. Ketentuan pidana nih. Menyewakan, menyediakan pornografi di 6 miliar. Jasa pornografi itu 250 juta, paling banyak 3 miliar. Halo, ini teman-teman. Yang nyimpen siapa? Yang nyimpen video porno siapa? Ada yang punya nggak tadi? Mas Rizal. Itu, Bu, tangkap aja, Bu, kalau dia punya, karena dendanya paling lama 4 tahun dan untuk denda pidana paling banyak 2 miliar, Bu. Lumayan ya, dapat 1. Tangkap aja. Ya. Jadi ini undang-undang ini udah berlaku, hati-hati. Jangan sampai punya, makanya kalau ANS itu laptopnya harus bersih dari video-video yang disimpan. Misalnya Maria Ozawa nggak punya ya, Bu, ya? Pak? Maria Ozawa? Siapa itu, Pak? Ya, nggak tahu saya. Yang ketawa-ketawa. Mas Rizal tahunya kakek Sugiono, Pak. Kakek Sugiono. Oh, kakek Sugiono ya. Maria Ozawa itu penyanyi latar itu, Pak. di Korean pop. Versi jadul itu, Pak. Versi jadul yang lama. Kalau zaman saya kan zaman Maria Ozawa, kan saya nggak tahu kalau zaman Anda nih. Saya nggak tahu. Oh, zaman Anda kakek Sugiono, ya tahu ya. Tapi Bapak punya ya, Pak, Maria Ozawa? Nggak ada.
Saya juga takut ini Pak, ini kalau misalnya, apalagi saya dosen, tiba-tiba ada razia di kampus, lihat sini, handphonenya, laptopnya dilihat, wah, kedapatan ini kita bisa kena pasal 6, dipidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Itu luar biasa. Pemersatu umat ya Pak. Ya. Nah, kemudian kalau mau jadi model porno gitu, Anda bisa kena 5 miliar. Ya. Jadi ini undang-undang ini udah berlaku loh. Kadang-kadang cuma nggak tahu aja kita. Jadi germo misalnya. Kalau jadi germo itu bisa minimal 500 juta dan didenda paling banyak 6 miliar rupiah. Hilang ya. Penari erotis juga 5 miliar. Ya. Pak Rizal. Kalau tari Bali berarti kena juga dong, Pak? Enggak lah, kan dia kan enggak erotis. Erotis tuh misalnya yang ada tiangnya itu, Mas. Yang ada tiangnya pokoknya. Emang penari Bali ada tiangnya kan enggak? Mas Wahyu polos, Pak. Kalau tari Bali mah enggak. Dia biasa aja kalau menurut saya enggak. Ya. Ya. Kalau melibatkan anak ini ditambah sepertiganya dari maksimum. Jadi kalau tadi 5 miliar ya tambah sepertiganya sama 1 miliar. Jadi tambah. Ya. Memaksa anak juga sama. Terus kemudian kalau dia korporasi ada perusahaannya yang bikin video porno ini lebih parah. Ya. Terus kemudian ini ya, pidana 3 kali denda. Ya. Nah, tadi undang-undang pornografi ini undang-undang ITE, ya. Ini hati-hati, ini sudah diberlakukan ini, ya. Nih. Kemudian terus ini memanipulasi, mengubah, menghilangkan, merusakkan, kemudian itu bisa didenda 12 miliar. Ya, berita bohong, menyesatkan. Nih. Berita bohong. Ya, ada apa Bu Citra? Bu Citra. Saya mau nanya terkait tadi undang-undang yang mengatur terkait pornografi. Yuk. Kan kemarin contoh kasus kayak video Gisel lah. Itu ataupun Ariel. Nah, itu kan mereka berargumen bahwa HP yang mereka punya hilang. Nah, otomatis yang menyebarkan bukan mereka kan Pak ya? Ya. Nah, apakah yang menyebarkan itu juga kena? Tapi sampai saat ini belum pernah ada expose media yang menjerat pasal kepada si pelaku penyebaran begitu Pak. Itu seperti apa dan kan pastilah teman-teman sudah dapat video itu dari WA group ataupun Telegram. Nah, apakah yang menerima dan mengirimkan meneruskan yang share ke berbagai grup itu juga kena pasal? Dan kenapa sampai saat ini belum ada tindakan sepertinya dari kepolisian ataupun kementerian terkait undang-undang ini? Kenapa? Kalau dari tangan ke tangan itu susah banget, Bu. Kalau misalnya satu grup ini udah punya semua, siapa duluan tuh yang paling dulu? Misalnya Mas Wahyu yang duluan, dia yang nyebarin, nah Mas Wahyu yang kena. Agak sulit, Bu, memang sulit kalau yang penyebaran ini. Kecuali dia sengaja menyebarkan itu, misalnya di media sosial. Nah, itu baru ketangkep. Tapi kalau cuman secara pribadi dari handphone ke handphone, susah banget, Bu, nangkepnya. Nah, itu yang terjadi pada kasus Ariel. Ya. Jadi susah. Siapa? Kecuali Ariel itu ada yang menulis masukin ke YouTube. Videonya itu dimasukin ke YouTube. Nah, bisa. Tapi kan YouTube pasti akan di-ban sama YouTube. Ya. Jadi memang agak kesulitan. Karena unsur siapa. Kan kalau di undang-undang tuh siapa. Nah, siapanya siapa? Kalau nggak ketemu ya nggak bisa dapet, Bu. Iya. Siapa yang menyebarkan? Nah, si Ariel itu sebenarnya makanya dia tetap tidak mengakui kan? Iya kan? Iyalah. Nah kan ya itu mah pribadi saya, punya pribadi saya. Makanya dia tidak mengakui. Tidak mengakui menyebarkan. Kalaupun dihukum nggak tahu dah itu pasal apa yang kena ya. Karena dia diem aja kan, dia selalu diem, dia nggak pernah mengakui.
sampai dia akhirnya di penjara terus kemudian selesai, kan tidak mengakui. Termasuk siapa tuh yang perempuannya? Luna Maya ya? Ya. Luna Maya sama siapa satu lagi tuh? Mas Sampai Rizal akhirnya yang tahu, dia Mas Rizal yang tahu. yang dia akhirnya cerai dengan suaminya. Cutari, Pak. Nah, itu Cutari. Kok jadi gosip kita ya? Oke. Jadi artinya memang itu tadi Bu, kelemahannya adalah siapanya. Kan nggak bisa ditangkap kalau siapanya nggak jelas. Kan unsur yang paling ini kalau misalnya siapa melakukan apa kan? Kalau siapanya, siapa yang nyebarin? Nggak jelas nih. Pertama Mas Wahyu, habis Mas Wahyu Bu Citra, kemudian Pak Bagus. Muter-muter aja kan gimana tuh? Siapa yang duluan? Mas Wahyu bilang, oh saya dari si Anu dari si Anu. Ribet. Itu yang berarti mungkin jejak digital juga tidak bisa 100%. Nah, jejak digital itu kalau dia sempat dimuat di media, itu bisa. Tapi kalau di handphone ibu gimana taunya? Emang bisa ibu kan handphone berubah-ubah. Iya. Susah. Tapi kalau ibu misalnya memasukkan itu ke Facebook, nah itu bisa kena. Tapi kan juga nggak mungkin video porno nggak mungkin dimasukin ke Facebook. Itu yang membuat kesulitan. Memang ada beberapa yang ini memang agak sulit dilakukan. Ya, paham ya Bu ya? Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini ya, ini kabar bohong sebenarnya bisa didenda 1 miliar. Dan ini harusnya berani, polisi juga harusnya berani, jangan cuman dikasih stempel, materai terus bebas. Ya, saya kadang-kadang suka sedih ya. Udah mencemarkan nama baik orang, cuman pakai stempel, mohon maaf, selesai. Undang-undangnya bilang 1 miliar loh. Coba kalau ini diterapkan, kaya lah Indonesia. Berapa yang sudah melakukan penyebaran berita bohong? Kalau ini diterapkan, siapa yang sudah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada kelompok masyarakat tertentu? Beberapa ustadz seperti itu. Coba kalau mau ditangkap, tangkap aja. 1 miliar rupiah. Tapi kan enggak, akhirnya cuma minta maaf, ya kan? Minta maaf pakai stempel, beres dah. Terus mengatakan, wah saya tidak benar, saya mengaku bersalah, di videoin kan? Ya enggak? Cuman gitu doang. Terus saya kecewa sih, harusnya lebih tegas. Ya. Ya, kemudian ini pasal 27 ya. Nah, denda 1 miliar kalau pasal 27 tadi ya. Misalnya penghinaan. Ini penghinaan ya, pencemaran nama baik nih bisa kena 1 miliar juga pencemaran nama baik. Tapi ini nggak dilakukan. Nah, ini contoh kasus nih, menarik. Halo, ini ada contoh kasus nih. Nah, ini kalau udah contoh kasus, asik. Pak Farizal, ini kalau menurut Anda melanggar kode etik nggak? Sebenarnya tergantung sudut pandang juga sih, Pak. Saya mau tanya Mas Rizal. Ya Pak. Gimana? Kalau menurut Mas Rizal ini melanggar kode etik nggak? Ya. Kalau menurut, mohon maaf Pak, karena isi tulisannya juga nggak jelas. Jangan tulisannya Mas, gambarnya udah jelas bener ini. Ya Pak. Gambarnya udah jelas bener. Kalau gambarnya melanggar kode etik Pak. Oke. Kira-kira kenapa? Kira-kira melakukan apa ini? Kalau undang-undang ITE apa? Kira-kira melakukan apa? Termasuk pornografi. Enggak, saya bilang enggak porno ini, sensual. Enggak porno ini biasa. Tapi ada yang aneh. Ya, kalau menurut saya ini menghina lembaga Politeknik Negeri Jakarta. Ada kartu namanya, kartu mahasiswanya. Ya enggak? Emang kalau kuliah di sana pakaiannya begini? Ya. Kalau udah pakai kacamata, pakai buku, wah mahasiswa nih. Udah gitu judulnya Student of the Month. Artinya mahasiswa bulan ini.
Wah, penghinaan buat kampus. Kalau menurut saya ini bisa diambil, media ini menghina kampus. Enggak, bukan soal pornografi, tapi menghina. Yang jelas menghina. Ya, oke. Ini saya ada banyak contoh nih. Ah, ini. Mas Wahyu, tolong dibaca nih. Tolong dibaca yang puncak, Mas. Baca, Mas. Kebaca nggak? Baca yang kenceng, Mas. Terbaca. Puncak Jawa Barat. Nama gangnya Gang Semen. Ada di kawasan Puncak, tapi bukan puncak banget loh. Setelah jalan tol dari Jakarta yang arah ke Puncak ada jalan cabang, setelah RM Manado, terus RM Padang kiri jalan. Masuk aja ke kiri sebelum POM loh. Sebelum POM loh. Di sini ABG-nya segudang. Tarifnya 110.000. Kamarnya 50.000. Yang Yahut tuh namanya Yol dan Ai. Coba Mas ini. Ini media loh. Masa media nawarin kayak gini? Ini pelanggaran luar biasa terhadap kode etik. Kalau Mas Wahyu masih bujangan, Mas Wahyu masih bujangan? Alhamdulillah masih, Pak. Kalau masih lagi habis gajian baca ini langsung ke puncak nih. Ya enggak? Ya enggak? Artinya ini media loh. Ini ada media yang di pojoknya gini, pojoknya laki-laki. Coba lihat ini ya. Jakarta Barat nih. Masa media kayak gini? Ada. Jangan salah, banyak media yang kayak gini. Masa kita bisa ini, misalnya ABG-nya segudang, selalu ABG. Anak babe gua gede banget. Anak baru gede, berarti masih ini ya. Cakep, putih-putih, mulus, tarif 150.000. Luar biasa ini media. Ini media yang melanggar kode etik luar biasa. Ya. Wah, ini juga ya. Ini pelanggaran kesusilaan. Mas Rian, kenapa ketawa Mas Rian? Ini ada di media loh Mas Rian. Ini saya bukan dari internet, dari media. Namanya tabloid lelaki. Keren ya. Kalau menurut Mas Rian gimana nih? Pelanggaran apa ini? Ya Pak, ini sudah masuknya pornografi sih Pak. Iya, ada medianya. Ada Pak. Di Senen, kalau di Senen banyak gitu. Namanya tabloid laki-laki. Nggak tahu kalau di media, kalau di Kalimantan Timur ada nggak media kayak gini? Nggak ada Pak. Nggak ada? Tidak ada. Oh, bagus. Di Jakarta banyak. Ini terjadi. Jadi saya cuma mau bilang bahwa pelanggaran kode etik itu luar biasa. Ya. Nah, ini yang tadi, ini agak soft nih. Ini anak London School. Siapa yang pernah tahu London School? Itu media, itu kampus PR. Ya. Bayangin ya. London School, anak London School gambarnya kayak gini. Ini pelanggaran, menurut saya sih pelanggaran berat terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kampus. Ya. Apakah ini diproses? Enggak, sayangnya. Enggak. Karena udah terlalu banyak yang model gini. Ya, ya. Jadi itu contoh-contoh dari Oke, Mas Wahyu ada apa? Mas Wahyu, silakan. Izin bertanya, Pak. Yoi. Umpama kontennya agak sensual, tapi dia itu memang dari awal majalah fashion. Apakah seperti itu juga melanggar kode etik, Pak? Nah, oke, kita balik ke sini ya, ke baliknya ini ya. Ini kalau di atasnya namanya bukan student of the month. Misalnya patient of the month, nggak ada kartu namanya, kartu mahasiswanya. Masalah nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Konteksnya bahwa itu ya memang baju buat berenang atau baju buat hiburan, nggak apa-apa. Misalnya The Rebel, misalnya passion pemberontakan gitu, boleh. Bahwa dia memberontak. Kalau saya nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai kartu mahasiswa, ada kampusnya, itu udah penghinaan. Jadi lihat konteksnya, Mas. Tidak semua bahwa tidak harus porno banget, nggak perlu. Tapi ada nggak unsur-unsur penghinaannya di situ? Kode etik itu bisa halus,
Bisa kelihatan penghinaannya tapi halus. Bisa. Mungkin Bu Citra mau komentar? Boleh? Terus siapa yang belum pernah ngomong nih? Bu Maulina, komentar nggak? Boleh komentar. Jadi kalau punya adik seperti ini digambarkan, senang nggak, Bu? Bu Maliana. Gimana Bu Maulina komentarnya? Halo? Silakan open mic, Bu. Bu Maulina masih di mute. Oh ya sudah. Bu Kotrun, coba. Boleh komentar. Ya, silakan. Agak kurang enak dilihat aja sih, Pak. Kita kaitannya sama kode etik ya. Kita lagi bicara kode etik nih, Bu. Iya. Iya. Jangan cuma nggak enak dilihat, tapi maksudnya etiknya. Iya sih, Pak. Kode etiknya juga mungkin nggak sesuai ya, Pak, menurut saya. Ya. Karena terlalu vulgar. Oke, sudah terlalu vulgar ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini. Nah, ini sekarang saya mau tanya siapa ya sebentar. Pak, Ibu Dewi Fajriani, Bu Dewi. Nih, coba dikomentarin nih, Bu. Coba komentarin ini. Apa ada yang menurut Ibu ada yang masalah nggak? Masalahnya sih tampilan foto yang banyak darahnya itu loh, Pak. Yang nggak nyaman aja kalau dilihat. Tapi kalau harusnya untuk diapain? dari headline-nya juga kayak terlalu apa ya? Ya seharusnya diblurin sih. Betul. Foto-foto kayak gini kata kita kalau dilihat anak-anak kecil gitu, Pak. Iya, ini ada Bu di Jakarta, Bu, namanya koran lampu merah. Ya, saya tahu koran ini banyak memang. Ya, ini koran-koran yang memang koran yang nggak jelas begini dan jangan dibaca. Nggak pernah baca. Ya, tapi ini kita sebagai contoh aja, ini pelanggaran kode etik. Pertama, bahasanya dulu deh. Dari sisi bahasa Indonesianya udah kacau. Ini kalau semua orang Indonesia baca kayak gini, nanti bahasanya kacau. Misalnya ya, ditemukan cowok udah. Apa nih cowok? Cowok nggak ada, bahasa Indonesia itu harusnya laki-laki. Bahasa Indonesianya nggak bagus. Udah, apa nih udah? Sudah mestinya. Bahasanya. Leher hampir. Apa nih hampir? Hampir. Nah, ini bahasa Betawi ini nggak benar. Dan lihat, judulnya lebih panjang daripada lead-nya. Masa judul begini aneh? Judul kan nggak bisa panjang lebar kayak gini. Ya. Terus di sini harusnya memang di-blur. Dan kalau media yang benar nggak perlu digambarin kekerasan. Tapi ini kan kita contoh pelanggaran kode etik, Bu ya. Jadi dari segi foto sama dari segi bahasa untuk headline-nya. Ya. Ini penghinaan nggak, Bu? Oh, penghinaan. Nah, ini penghinaan ini sempat di media sosial ini. Ada nih. Ya. Penghinaan banget. Ya, ini karikatur politis. Jadi ketika orang Israel terus orang Palestina di kasus karikatur tapi karikatur politis yang orang-orang di Palestina itu ya. Nah, media juga pernah ini penghinaan di website. Waktu itu Pak Roy Suryo masih jadi menterinya Golkar. Waktu itu. Siapa yang namanya? Roy Suryo. Roy Suryo, Menteri Pemuda dan ini ya. Pemuda dan Olahraga ya. Nah, itu ya. Ini website aja bisa dihina. Jadi hati-hati, website Anda bisa dihack loh. Iya. Hati-hati. Hack ini luar biasa. Spam. Ya. Nah, ini menarik. Saya mau tanya nih, mohon maaf. Ada yang, peserta yang Kristen ada nggak? Ada nggak? Siapa yang Kristen di sini? Yang Kristen? Siapa?
Halo? Kok Kamala? Oke, Bu Kamala, kira-kira komentar dong. Ini apa? Kenapa ini melanggar kode etik? Ya. Halo, Bu? Ini apa tadi saya nggak dengar, soalnya tadi izin ke toilet. Ya. Jadi koran Tempo ini, majalah Tempo ini bikin ketika Soeharto meninggal, dia bikin kayak gini. Ini sempat diprotes oleh kelompok Kristen. Menurut Anda gimana? Karena kalau dari gambar ini sih, kalau di kami itu kan ada cerita mengenai perjamuan terakhir itu. Seperti ini gambarnya, kurang lebih seperti ini. Mungkin bagi mereka yang Kristen mungkin dianggap penghinaan karena Soeharto itu kan manusia disamakan dengan Tuhan gitu loh. Oh gitu, iya. Jadi ini sempat jadi masalah. Koran Tempo akhirnya minta maaf kepada kelompok Kristen. Kenapa? Karena ini sebenarnya perjamuan terakhir ketika Yesus ya bersama murid-muridnya sebelum dia akhirnya ditangkap dan disalib. Itu kalau menurut orang Kristen ini perjamuan terakhir ini sesuatu yang suci. Tapi digambarin perjamuan terakhirnya ini Soeharto dengan anak-anaknya. Nah, itu jadi rame itu ya. Karena itu bisa emang makna sih. Itu dimaknai begitu. Tapi ya terjadilah apa yang dianggap sebagai penghinaan. Ya. Terus kemudian ini juga penghinaan di website. Ya, ini juga ini ada yang pro pemerintah. Nah, ini. Pernah ya tadi ya kasus Ariel ya? Kasus Ariel ya? Kalau Eva, pernah nggak Maria Eva? Pernah. Nah, Maria Eva juga beredar di dulu. Handphonenya masih jadul kayak gini. Filenya masih 3GP ya. 3GP ya. Ya, Pak. Ingat nggak? 3GP, jadi kecil. Filenya kecil. Tapi Maria Eva sekarang jadi anggota DPR ya kalau nggak salah. BRD ya. Nggak tahu dah tuh. Dia malah jadi terkenal itu gara-gara ini ya. Tapi itu yang terjadi kalau pelanggaran kode etik. Ini juga nih. Ini sampai Departemen Komunikasi. Ini Kominfo sempat dihack loh. Gambarnya kayak gini. Jadi sekarang tuh luar biasa. Media itu hati-hati. Kita kalau berbicara media itu gini ya. Nah, ini yang sangat kontroversi. Ini ya. Kartun yang menghina Nabi. Ini sampai terjadi banyak orang tersinggung ya. Ini ya. Ini karena digambarkan Nabi Muhammad. Ada tulisan Muhammad, kemudian di atasnya adalah bom. Ini ramai sekali waktu itu ya. Ya. Nah, kalau ini gimana? Bu Mas Gilang, ini ada yang salah nggak dari gambar di sebelah kiri ini? Ya, Mas Gilang. Ya, Pak. Ada masalah nggak? Gambarnya mungkin, Pak. Gambarnya kenapa? Tidak sopan ya. Ya, oke. Ininya sih kata-katanya udah keren nih. Cuman kenapa ada perempuan? Ya. Kemudian ini ada tulisan medianya di sini. Kan media progresif. Kenapa sih harus perempuan gitu? Kenapa gitu? Itu pertanyaan saya itu. Apakah ini biar menarik perhatian? Tapi kan penghinaan terhadap perempuan nih sebenarnya. Eksploitasi perempuan itu pelanggaran yang luar biasa. Padahal ini yang melakukan adalah media progresif, gitu ya. Nah ini kalau di media online ya kayak gini lah. Pak Soeharto kalau dia tidak meninggal dan masih di usia 99 tahun. Terima kasih. Oke, itu bahan yang ketiga. Ada pertanyaan? Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Izin bertanya. Oke, silakan. Mas Rizky duluan. Oke, makasih Mbak Manatas ya. Intermezzo aja nih Pak.
kalau media kan ada karena ada needs ya Pak, kebutuhan Pak. Jadi Ya. kalau menurut Bapak yang salah siapa sih Pak? Masyarakatnya atau medianya Pak? Terima kasih. Saya malah berpikir terbalik. Kalau kita pakai konsep teori ya, ada namanya media usage and gratifikasi. Ini sorry, ada yang dari komunikasi nggak? Angkat tangan, komunikasi. Komunikasi. Hah? Nggak ada yang dari komunikasi? Oh ada tuh. Mas Riki, Mas Adia. Ada yang dari komunikasi cuma berdua. Wah, 3, 4. Wah, lumayan banyak. Wih, banyak. Oke ya. Di konsep komunikasi ada yang namanya usage and gratifikasi. Ya, teori itu. Kalau saya nggak percaya kalau pemirsa itu bodoh. Kalau saya ya. Jadi kita ini adalah punya hak untuk memilih informasi yang kita penginkan. Ya nggak? Betul nggak, Bu? Ya nggak? Saya kadang-kadang nggak peduli tuh ada berita-berita bohong gitu. Saya nggak percaya kok. Saya nggak mau baca. Karena saya nggak percaya, saya nggak mau baca. Saya pilih yang saya percayai dan saya pilih media yang bisa membuat saya bersemangat dalam hidup. Ya nggak? Contoh, ini contoh saya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya tanggal 3 Juli kemarin, saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena saya dinyatakan positif COVID. Saya, istri saya, anak saya 2, mantu saya, anak saya yang di rumah yang lain, dan cucu saya yang baru 2 tahun kena COVID. Wah, luar biasa. Informasi luar biasa, menyesatkan, banyak banget. Saya bingung sekali. Hari pertama itu saya tulis di status di WA saya, sedih, panik, bingung. Kenapa? Ketika saya dinyatakan positif kan saya pasti cari-cari tahu kan. Namanya juga orang komunikasi kan. Wah, apa nih obatnya? Wah, segala macam obat itu informasinya bertolak belakang. Ada yang ini, ada yang ini. Saya bingung mana yang benar. Nah, terus akhirnya katanya harus lewat puskesmas. Oke, saya tanya puskesmas. Katanya ada obat gratis. Saya ketik itu. Saya cari tuh, wah, di Halodoc ada obat gratis. Itu bikin bingung, informasinya simpang siur sekali. Nah, terus kemudian akhirnya saya memilih informasi yang saya percayai. Saya cari media-media yang saya percayai. Saya nggak mau cuma ngelihat dari handphone, dari WA group, itu macam-macam. Kalau WA group itu, wah, kalau ini supaya gini-gini, wah, itu bikin pusing. Ya. Bahkan saya kadang-kadang bingung juga, waktu itu saya cari obat antivirus, namanya Avigan. Ya. Acetaminophen itu nggak ada. Di apotik tuh nggak ada. Di puskesmas tempat saya bilang sudah nggak ada Pak obatnya, karena waktu itu Tangerang, Kabupaten Tangerang tuh merah banget, sampai IGD aja nggak ada. Waktu itu kan Bupati Bekasi aja sampai meninggal kan, karena memang IGD di Tangerang udah penuh. Ya, alhamdulillah saya 14 hari kemudian saya masih selamat ya, alhamdulillah. Tapi informasi yang luar biasa, dan saya memilih informasi itu namanya konsepnya usage and gratifikasi. Jadi tadi menanggapi pertanyaan itu ya, siapa yang salah? Kalau menurut saya bukan karena permintaan dari kita bahwa ada berita-berita porno atau tadi ya gambar-gambar porno gitu. Ya medianya sendirilah punya kebijakannya. Kan Kompas, coba Kompas. Emang beritanya kayak gitu Kompas? Enggak kan? Ya enggak? Ya enggak? Pernah ngelihat Kompas memberitakan yang aneh-aneh? Pernah. Jadi menurut saya tergantung medianya. Terus yang kedua, kita sebagai orang yang membaca media harus kritis. Kalau saya sih tadi pakai usage and gratifikasi. Saya memilih berita yang akan membuat saya selalu positif. Gitu. Saya nggak akan baca itu kalau cuman hoax gitu. Apalagi kalau baca di Facebook dan Twitter ya. Ini teman-teman pengikut Twitter atau pengikut Facebook nih?
teman-teman? Twitter, Pak. Twitter Facebook. isinya Facebook, Pak. Twitter itu saya nggak pernah saya buka. Ngapain sih isinya? Cuman bikin orang stres dan bikin orang pusing, bikin orang cuman berantem aja yang dipikirin. Emang hidup tuh selalu di antara cebong dan kampret? Kan enggak. Masa isinya tentang kalau Jokowi begini, yang kampret begini, yang cebong begini ngomong. Kan bosen kan bacanya. Twitter tuh. Saya bisa lihat lah kalau Pak Said Didu ngomong apa. Oh pasti ngomong begini. Oh kalau Ade Armando ngomong begini. Ya itu capek kan kalau dibaca terus. Saya makanya nggak pernah membaca. Itu kalau Twitter. Facebook. Wah. Di Facebook saya pakai prinsip gini nih ibu-ibu nih. Ada yang dari Sunda nggak? Ada Jawa Barat nggak? Angkat tangan coba. Raise hand. Yang dari Jawa Barat. Sunda. Oke. Wol aing, kumaha aing. Ya nggak? Ya nggak Mas? Bahasa Indonesianya, wol saya adalah kebijakan saya. Jadi saya nggak mau wall saya dikotori dengan informasi-informasi yang justru ini. Jadi kalau ada komen teman yang negatif, langsung saya hapus. Saya nggak pernah mau menyimpan komen negatif atau komen yang aneh-aneh di wall saya. Makanya saya harus cek terus. Ada kan teman yang dia ngucapin sesuatu, terus kemudian ada pro dan kontra. Wah, disengaja itu malah berantem sendiri. Ngapain? Nggak ada gunanya. Facebook kan apa? Anda berteman kan? Berteman di Facebook kan? Iya nggak? Siapa yang punya Facebook? Facebook siapa? Halo? Semua, Pak. Nanti temenan sama saya, Indiwan Seto Wahyu. Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Ya. Kalau teman, masa teman ngejelekin temannya? Logis nggak? Kalau teman, ngapain kita ngeritik-ngeritik atau ngejatuhin temannya lain? Logis nggak? Nah, kalau itu mah bukan teman dong. Ngapain kita? Kan Anda meng-add sebagai friend kan? Add sebagai teman kan? Bukan add sebagai musuh kan? Ya nggak? Kalau saya nggak mau. Kalau yang nggak sesuai, saya buang aja. Atau saya blok lah. Tiba-tiba dia ngirimin video porno. Aduh, di Facebook ngirim video porno. Kita klik, kita yang ngirimin. Ya nggak? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Padahal video pornonya nggak bisa kebuka. Itu yang terjadi kalau di sosial media. Oke, ini udah jam 9.25. Oke, sekarang ada satu lagi bahan. Ya, sebentar. Oke. Ya. Oke, saya akan sebenarnya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang teknis ya. Teknis sebelum Anda nanti jam 10 istirahat sekaligus membuat tugas pertama Anda membuat kartu nama. Oke. Ya, nanti setelah habis ini kan hari Jumat ya. Setelah sholat Jumat nanti kita ketemu lagi dengan materi berikutnya tentang konferensi pers. Saya jelaskan dulu, kemudian nanti baru kita melakukan simulasi konferensi pers. Ya, oke. Sekarang kita ini ya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah punya semua ya? Sudah punya semua ya? Sudah, Oke. Pak. Nah, kalau kita punya Canva, ini kebetulan saya Canva-nya Pro. Jadi banyak banget yang bisa enaknya kalau Pro, nanti kita bisa langsung kirim menjadi PowerPoint. Ya, contoh nih. Semua desain Anda nih. Saya bikin ini. Saya bikin presentasi di sini dari apa? Dari semuanya di sosial media.
dari Canva. Nah, enaknya kalau Canva nanti bisa sorry kok jadi lambat. Bisa dijadikan, nanti tinggal diklik sini. Kalau yang pro ya, klik di sini. Nanti kita bisa merubah menjadi PowerPoint. Ya. Ya, kemudian diunduh. Terus kita bisa menjadikan, dibagikan gitu ya, bagikan. Tuh, sebagai ini ya. Bisa jadi ini ya. Nah, kalau Anda pertama ini kan tampilannya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini ya. Terus cari aja, diklik di atas kartu nama. Nah, klik. Ya. Nah, teman-teman, boleh pilih yang Anda suka. Ya. Boleh pilih yang Anda suka. Yang mana yang menurut Anda paling sesuai dengan bebas ya. Ini ya. Yang penting Anda menunjukkan ini Anda. Ada pertanyaan untuk ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, nanti kemudian ini ya tugas pertama membuat kartu nama. Kedua, tugas yang kedua adalah Anda membuat poster. Nah, membuat poster bebas ya. Ini banyak banget. Silakan, tapi terkait dengan konferensi pers Anda. Misalnya ini ya. Ini konferensi pers ini misalnya Anda menggunakan ini, kemudian cari aja foto yang sesuai. Misalnya foto yang sesuai Anda cari aja misalnya apa ya? Nih, misalnya gini. Ini ya, foto yang sesuai. Saya pakai foto saya aja ya. Ini. Oke, gampang ya. Terus tinggal ini diganti, ini diganti, ini diganti. Posisinya boleh diubah-ubah. Boleh dihapus juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti tinggal diliatin. Nanti bisa diinikan. Ya. Jadi sangat luar biasa. Ini contoh kalau punya saya banyak banget membuat poster. Ya. Ini contoh-contoh poster saya, ada beberapa poster. Ya. Nah, ini contoh nih. Manajemen media kehumasan pemerintah. Nah, kebetulan saya ngajar di tingkat ahli, ya seperti ini posternya bisa dibuat gini. Bisa dibikin nanti, bisa dibikin ini ya. Jadi luar biasa, Canva ini luar biasa. Pertanyaannya, sudah terbiasa ya teman-teman ya? Canva biasa ya? Ya Pak. Oke. Nah, itu yang tugas pertama nanti jam 10, kemudian nanti jangan dipikirin dulu untuk membuat posternya, karena Anda harus bicarakan dulu dengan kelompok. Setelah saya berikan bahan tentang konferensi pers. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang buat kartu nama ini nanti diupload di LMS. Di LMS, di tugas pertama, Mas. Di tugas pertama, kan ada kan tugas pertama, nanti Anda harus kirim. Ada batas waktunya itu, sampai jam 6. Semuanya tugas di LMS ya. Jadi supaya bisa dinilai. Ada pertanyaan lagi? Aman lah, kalau menurut saya, kalau teman-teman masih muda-muda kayak gini sih, biasalah menggunakan Canva ya. Oke. Izin bertanya Pak Indi. Boleh. Untuk tugas pertama di LMS itu kan
kan ada kartu nama, poster, dan undangan ya Pak. Itu nanti berarti meskipun undangan dan posternya tugas kelompok, apakah di-upload masing-masing atau bagaimana Pak? Itu nggak usah dulu. Nanti tugas yang kedua itu. Poster dan surat undangan terkait dengan konferensi pers. Nanti pas disimulasi ya. Kan Anda belum tahu konferensi persnya apa. Ya nggak? Kan belum dibicarain di kelompok kan? Ya nggak? Nanti sabar dulu yang itu. Jadi cuman bikin kartu nama aja. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke ya, masih ada 30 menit nih. Ada 30 menit. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, kita istirahat dulu kalau gitu ya. Istirahat dan sekaligus silakan Anda bikin nanti kira-kira jam 11 cukup bikinnya? Cukup ya? Jam 11? Nanti jam 11 sampai jam 12 boleh kita kumpul di kelompok ya untuk bicarain konferensi persnya. Kira-kira cukup ya? Nanti sholat kira-kira jam 12 cukup nggak? Bisa nggak? Atau gimana teman-teman? Jadi sampai jam berapa? Sudah sholat Pak. Oh sudah sholat aja. Ya sudah nggak apa-apa. Ini sayang waktunya. Kalau misalnya bisa dibicarain di kelompok silakan. Tapi kalau nggak bisa nanti aja setelah sholat Jumat ya. Sudah sholat mungkin Pak, soalnya kan ada yang jarak waktunya sejam ya. Ada yang di Kaltim. Oh iya, sorry. Maaf. Mohon maaf ya. Maaf Pak Indiwan. Iya. Ya, maaf Pak Indiwan. Sesuai jadwal kalau di waktu Indonesia bagian Barat kita isoma itu jam 11.30 sampai jam 1. 11.30 sampai jam 1. Oh ya, oke. Oke, berarti nanti kira-kira jam 11 saya masuk lagi. Anda kan kerjain tugas nih ya. Kerjain tugas. Jam 11 saya akan lihat masing-masing hasilnya ya. Hasil kerjaan kalian ya. Setelah itu nanti 11.30 kita istirahat untuk sholat Jumat. Oke? Silakan. Sekarang jadi, kalau mau... maaf Pak, berarti sekarang langsung ke breakout room? Nggak usah. Karena mereka bikinnya sendiri-sendiri. Oh, baik. Bikin sendiri-sendiri dulu. Ya, siap. Nanti setelah jam 1 Mas di break room. Oh, baik. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke. Ada lagi berikutnya yang mau share? Luar biasa. Saya pengen lihat punyanya Pak Wahyu. Pak Wahyu belum ya? Pak Wahyu, ayo Pak Wahyu. Nih kayaknya dia senyum-senyum aja dari tadi. Pak Wahyu, silakan. Izin share ya Pak. Ya. Wow. Ini kalau yang mau sholat Jumat silakan ya di Wita ya. Mohon ya, kita sampai jam 11.30 kalau di WB. Kalau di Wita sudah silakan silakan aja sholat ya, nggak apa-apa. Wah, keren. Wahyu Setio. Ini Mas. Sorry, Mas. Yang sebelumnya dong. Yang sebelum. Nah, ini keren. Ini. Ya. Ini udah ini cetak aja Mas. Bagus dikasih ke teman-teman wartawan. Bagus ini. Ya. Jadi nggak cuman kan kalau kartu nama biasanya sangat ini ya. Sangat boseni ya bahasa Jawanya ya. Sangat membosankan, cuman putih. Saya punya kartu nama dari kantor juga cuma standar gitu ya. Ada logo kantor, alamat, standar banget. Saya pengen yang biasa, yang lebih biasa. Nah, yang tidak biasa justru dari ini. Dari Canva. Oke, bagus Mas Wahyu. Oke, silakan stop screen ya. Oke. Nah. Oke. Nah, itu tadi satu kartu nama ya. Ya. Dan Canva itu luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang mahasiswa saya karena bikin presentasi dia langsung dari Canva. Jadi langsung tuh dari Canva dia, Pak, kita presentasi langsung dari Canva-nya diputer.
nggak dia copy lagi langsung itu. Nggak masalah kalau sekarang udah luar biasa. Oke, saya mau kasih tahu nih, mohon maaf ya. Kalau yang belum tahu, oke. Oke, kalau mau cari majalah gratis di mana ya? Tahu nggak? Teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau mau cari majalah gratis, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Halo, teman-teman? Oh, kenapa nih nggak bisa nih? Oke. Ada yang tahu nggak kalau kita mau cari gratis? Di websitenya, Pak. Websitenya? Webpad, Bapak. Webpad bukan? Bukan. Bentar dulu, saya nggak bisa share screen ya. Webpad. Sebentar ya, sebentar. Saya nggak bisa ya. Nggak bisa share ya. Disuruh istirahat nih kayaknya. Oke, iya. Pak Sari, saya nggak bisa. Nggak bisa, Pak, seharusnya karena saya udah bikin multi kontes itu bisa langsung share dari siapa aja. Coba saya coba lagi. Nah, harusnya keluar nih. Harusnya keluar. Oh, nggak keluar lagi ya. Oke, apa deh. Coba. Oke, ada kesulitan untuk pembuatan kartu nama? Nggak ada kesulitan ya? Nggak ada kesulitan ya? Tidak, Pak. Nah, yang sekarang ini yang perlu menjadi perhatian setelah kita membuat kartu nama, kita akan masuk dalam kelompok. Ya. Oke, sebentar. Ada masalah kayaknya internet saya. Nggak bisa buka. Oke, sebentar. Ah iya. Internet saya nggak bisa buka ini ya. Nggak bisa. Ya, mohon maaf nih nggak bisa buka share screen atau nanti mungkin habis siang kali ya. Oke, jadi ada berapa kelompok teman-teman? Teman-teman? 4, Pak. Oke, silakan kalian Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok. Ya, yang perlu dikerjakan di dalam kelompok sambil nanti kalau sudah sholat, yang mau sholat silakan nanti ya. Nanti kita ketemu lagi jam 1. Tapi sekarang masuk ke dalam kelompok. Pertama yang perlu dilakukan adalah memilih ketua kelompok. Sudah ada ya? Sudah ada? Sudah ada? Ketua kelompok sudah ada? Belum, Pak. Wah. Pilih satu ketua kelompok. Pilih juru bicara. Ya, nanti konferensi persnya siapa yang jadi juru bicara. Terus yang ketiga, cari orang yang nanti akan melakukan yang merekam Zoom-nya. Oke. Nah, itu yang pertama, personalianya. Yang kedua, Anda bicarakan dalam kelompok kira-kira mau membuat konferensi pers soal apa. Topiknya bebas sesuai dengan kelompok. Cuma topiknya harus benar-benar real. Ya, jangan misalnya konferensi pers tentang penangkapan tuyul di Kalimantan Timur. Waduh, jangan. Jadi harus yang benar-benar ada. Misalnya kasus COVID, misalnya konferensi pers tentang banyaknya pelanggaran penggunaan masker yang tidak ditindak. Atau
susahnya mencari obat antivirus karena ada permainan harga di tingkat ini misalnya. Atau ada kasus apa gitu. Nah, Anda konfirmasi pers yang terkait dengan itu. Atau bisa juga terkait dengan bidang Anda nih. Kan Anda dalam satu kelompok ada banyak-banyak bidang ya. Boleh misalnya tentang arsip nasional. Boleh. Terserah. Topiknya bebas. Boleh dari tempat ini, boleh bebas. Ada pertanyaan? Oke, silakan masuk ke breakout room masing-masing. Kemudian bicarakan sampai kira-kira jam 11.30. Kemudian istirahat. Nanti kita ketemu lagi jam 1. Oke? Siap? Izin Pak Iniwan. Nanti jam 1 langsung konferensi pers bagaimana?